Halo, para pecinta sepak bola Indonesia. Siapa di sini yang sudah tidak sabar melihat timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia? Tapi, tahukah kalian bahwa mencari striker handal untuk timnas Indonesia bukanlah perkara mudah? Bahkan striker keturunan yang berpotensi besar pun seringkali tampil tidak konsisten di skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong masih terus mencari penyerang haus gol yang bisa menjadi mesin gol timnas Indonesia. Meski sudah ada Rafael Struij, Coach Shin merasa lini serang timnas masih perlu dipertajam untuk bisa lolos ke ajang tertinggi dunia itu. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Coach Shin tengah mengincar beberapa nama striker keturunan yang bermain di berbagai liga luar negeri. Siapa saja mereka? Siapkan camilan dan simak ulasan lengkap berikut ini. Ilyas Al-Hafd, FC Noah. Erick Thohir sempat mengajukan nama Ilyas Al-Hafd, striker yang kini bermain di Liga 1 Armenia bersama FC Noah. Ilyas memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surakarta. Di klubnya saat ini, Ilyas telah mencetak 6 gol dan 8 assist, sebuah catatan yang cukup impresif. Selain bermain sebagai striker tengah, Ilyas juga sering ditempatkan sebagai penyerang kanan berkat kecepatannya. Namun, Coach Shin masih ragu untuk merekrut Ilyas karena beberapa pertimbangan. Usia Ilyas yang sudah 27 tahun dianggap agak tua, dan Coach Shin lebih memilih pemain yang berlaga di kasta tertinggi Belanda. Meski demikian, jika situasinya mendesak, nama Ilyas tetap bisa menjadi alternatif yang meyakinkan untuk lini serang timnas Indonesia. Bayangkan jika Ilyas yang punya kecepatan dan insting gol tajam ini akhirnya mengenakan seragam Garuda, betapa berbahayanya lini depan kita. Ula Romeni, FC Utrecht. Nama lain yang semakin santer diberitakan adalah Ula Romeni. Striker berpostur 1,85 meter ini memiliki darah keturunan dari ibunya yang berasal dari Medan. Saat ini, Romeni bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie Belanda, satu klub dengan Ivar Jenner. Usianya masih muda, baru 23 tahun, dan sejauh ini sudah bermain 13 kali musim ini, dengan catatan 1 gol. Romeni adalah tipe striker nomor 9 yang ideal sebagai mesin gol. Bertubuh kekar dan kuat, Romeni bisa membuka ruang bagi rekan-rekannya dan diandalkan untuk duel udara, baik dari bola mati maupun lemparan jauh Pratama Arhan. Kedekatannya dengan Jenner dan Ragnar Oratmangoen, yang juga keturunan Indonesia, bisa menjadi faktor pendorong kuat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabarnya, pihak PSSI sudah menghubungi Romeni mengenai proses naturalisasinya. Namun, keputusan final tetap berada di tangan Coach Shin. Bayangkan kolaborasi Romeni, Jenner, dan Oratmangoen di lini serang kita. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Miljan Manhoef, Stoke City. Miljan Manhoef adalah calon striker timnas berikutnya yang tidak kalah mengerikan. Manhoef, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya, kini bermain untuk Stoke City di divisi Championship Inggris. Pemain kelahiran Beemster, Belanda ini, masih berusia 23 tahun dan telah menunjukkan performa yang impresif dengan mengoleksi 2 gol dan 1 assist musim ini. Salah satu momen puncaknya adalah saat ia menyelamatkan timnya dari kekalahan melawan West Bromwich Albion pada bulan April lalu. Jika dinaturalisasi, Manhoef bisa menambah variasi lini depan timnas. Selain sebagai striker tengah, ia juga mahir bermain sebagai penyerang kanan. Coach Shin akan memiliki banyak opsi di lini serang dengan kehadiran Manhoef. Namun, proses naturalisasinya tergantung pada keputusan sang pemain, karena ia juga dipanggil oleh timnas Belanda U21. Menarik untuk melihat apakah hati Manhoef akan terpanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan menambah kekuatan lini serang Garuda. Bayangkan kecepatan dan ketajaman Manhoef beraksi di lapangan hijau, membuat lini belakang lawan kalang kabut. Delano Ladan, Topo SS. Delano Ladan adalah striker lain yang diincar oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jawa. Saat ini, Ladan bermain untuk klub Topo SS di Liga Kasta kedua Belanda. Dengan tinggi 1,77 meter, Ladan telah mencetak 3 gol dari 27 penampilannya. Sebelum bergabung dengan klubnya saat ini, Ladan pernah bermain bersama Ragnar Oratmangoen di SC Cambuur dan membantu klub tersebut meraih gelar juara Liga 2 Belanda musim 2020-2021.
Kedekatannya dengan Ragnar bisa menjadi faktor yang menguatkan keinginannya untuk bergabung dengan timnas. Bahkan, setelah terus dibujuk Ragnar, Ladan akhirnya mengirimkan DM langsung kepada Ketum PSSI Erick Thohir tentang kesediaannya bergabung dengan timnas. Namun, keputusan akhir masih berada di tangan Coach Shin. Jika Ular Romeni tidak bisa direkrut, Delano Ladan bisa menjadi alternatif lain sebagai ujung tombak timnas. Dengan latar belakang pernah dilatih oleh Robin van Persie di Feyenoord, Ladan berpotensi menjadi ikon baru bagi timnas jika dinaturalisasi. Bayangkan betapa bangganya kita melihat Delano mencetak gol untuk Indonesia, membawa kita semakin dekat ke Piala Dunia. Dean Zandbergen, Sparta Rotterdam. Opsi terbaru yang menjadi perbincangan adalah Dean Zandbergen. Striker berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang lahir di Jakarta. Saat ini, Zandbergen bermain untuk Sparta Rotterdam U21 di Liga Kasta ketiga Belanda. Performanya sedang gacor dengan mencatatkan 4 gol dan 6 assist. Kabar tentang peluang Zandbergen untuk dinaturalisasi semakin kuat setelah beredar video call antara dirinya dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamidan. Jika dinaturalisasi, Zandbergen bisa menjadi tandem atau pelapis yang cocok bagi Rafael Struijk di lini depan timnas Merah Putih. Dengan dribbling dan kecepatan yang mumpuni, Zandbergen bisa menambah variasi serangan timnas. Bayangkan kolaborasi antara Zandbergen dan Struijk, membawa serangan kilat yang mematikan. Itulah beberapa nama striker keturunan yang bisa membela timnas Indonesia. Siapakah yang akan menjadi bintang baru di lini depan kita? Saksikan terus perkembangan mereka dan mari dukung bersama-sama timnas Indonesia menuju panggung dunia. Menurut kalian, siapa yang paling cocok untuk membantu timnas Garuda lolos ke Piala Dunia? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk berita bola terbaru.